Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai webinar pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati narasumber kesempatan malam hari ini, beliau Pak Priyo Nugroho yang sudah siap standby di depan kamera, alhamdulillah. Di tengah kesibukannya, beliau sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing bersama dengan kita, untuk berbagi bagaimana kiat seorang kepala sekolah di tengah kesibukannya bisa membuat inovasi dan bisa membawakan prestasi juga untuk sekolahnya. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga di malam hari ini, selepas kita bekerja di sekolah kita, di tempat kerja kita, kita masih sempat untuk bersilaturahmi, sempat untuk mencari ilmu, sempat untuk sharing dan berbagi nantinya. Salawat salam tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah uswatun hasanah, sultan terbaik, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk meneladani setiap tinggalan sunnah dan telah ditinggalkan untuk kita semua. Yang terhormat, izinkan saya di sini Yusron Mubarok untuk membawakan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, sebelum acara kita mulai, kami dari komunitas belajar Guru Inovatif Dedikasi Inspiratif akan membawakan terlebih dahulu tentang kesepakatan webinar pada malam hari ini. Yang pertama, webinar kita diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Yang kedua, susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama adalah penyampaian teknis tata cara pengisian daftar hadir dan cara pengunduhan sertifikat. Yang kedua adalah ada pembukaan, berikutnya disambung dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, disusul dengan materi dan tanya jawab, setelah itu ditutup. Untuk pemaparan materi sendiri, kita akan adakan selama kurang lebih 1 jam atau 60 menit. Sedangkan tanya jawab akan berlangsung, kita berikan waktu sekitar 30 menit untuk bagaimana Bapak Ibu menggali, mengelaborasi, dan bagaimana nanti berdiskusi dengan narasumber. Berikutnya, untuk teknis dan tata cara pengisian daftar hadir dan pengunduhan sertifikat akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, daftar hadir nanti akan dibagikan pada saat tanya jawab langsung. Jadi dimohon nanti Bapak Ibu untuk fokus fokus dalam mengikuti webinar ini, fokus terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika tanya jawab baru nanti akan dibagikan untuk eh, Google Form, daftar hadir, dan pengisian sertifikat tersebut. Kedua, setelah mengisi Google Form, Bapak Ibu nanti silakan untuk mengecek kehadiran pada microsite yang kami sediakan, SID WebGD. Di sana Bapak Ibu akan menemukan di seri ke-7 akan ada list kehadiran. Pastikan Bapak Ibu sudah ada di sana listnya, nama, instansi, dan kemudian meninggalkan nomor kontak. Berikutnya, yang ketiga, kesalahan penulisan berupa kesalahan penulisan nama dan instansi merupakan tanggung jawab peserta. Jadi kami sebagai komunitas, sebagai penggerak komunitas tidak bertanggung jawab atas kesalahannya. Karena yang kami generate adalah langsung dari apa yang Bapak Ibu isikan. Yang keempat, setelah penutupan, komunitas belajar nantinya tidak menerima susulan pengisian daftar hadir. Karena setelah ditutup webinarnya akan kami otomatis daftarnya juga akan kami tutup. Jadi Bapak Ibu silakan ikuti dengan seksama, dijaga waktunya, dijaga kehadirannya, dijaga fokusnya. Kemudian yang terakhir, sertifikat dapat Bapak Ibu unduh pada microsite maksimal 3 hari setelah acara selesai. Meskipun pada kenyataannya nantinya sertifikat akan di-generate secara otomatis ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Tapi ketika ada trouble, misalnya terjadi crack ataupun terjadi eh, generate yang gagal, nanti akan coba kami periksa dan maksimal 3 hari setelah acara akan kami susulkan ataupun Bapak Ibu bisa cek kembali ke Google Drive yang sudah kami sediakan. Eh, itu Bapak Ibu tentang teknis pengisian daftar hadir. Marilah untuk yang pertama kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menggunakan Lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk dengan seksama mengikuti ataupun menyimak pemutaran lagu Indonesia Raya ini. Diharapkan dengan
kita sama-sama mendengar lagu Indonesia Raya ini, kita akan meningkatkan rasa cinta tanah air kita, nasionalisme kita sebelum acara dimulai. Izin untuk memulai memutar lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Demikian pemutaran lagu Indonesia Raya. Untuk yang berikutnya adalah pemateri yang nanti akan dibawakan oleh Pak Priyo Nugroho. Sebelum nanti materi menyampaikan materinya, berikut akan kami informasikan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk komunitas belajar guru inovatif, dedikatif, inspiratif ini. Alhamdulillah sudah sampai seri ke-7 dan kami dari penggerak komunitas konsisten untuk mengangkat tema-tema tentang inovasi guru dan kepala sekolah. Jadi harapannya anggota komunitas di sini bisa terinspirasi dari capaian-capaian yang sudah didapatkan dan bisa mengikuti karena harapannya akan lahir banyak guru dan kepala sekolah inovatif lain yang eh, mewarnai di setiap tahunnya di HGN yang diadakan oleh Kemendikbudristek ini. Dan saya juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan apa yang dipaparkan oleh Pak Priyo. Priyo juga mentor saya di Dolmen di PDK Jateng dan luar biasa sekali inspirasi yang beliau berikan kepada kami bukan hanya ilmu saja, bukan hanya di tataran ilmu karena kita sering banyak menemukan banyak orang pintar, pintar ini, pintar itu, tapi ketika eksekusi itu agak kesulitan ya. Bagaimana pengetahuan yang beliau punya ini bisa digabungkan dengan kemampuan manajerialnya sehingga bisa membuat inovasi yang bukan hanya inovasi di dalam kelas, bukan hanya inovasi skup kecil yang di dalam kelas, tapi di skup sekolah yang luar biasa menginspirasi. Dan ketika kami ngobrol, beliau juga memberikan banyak sekali eh, inovasi lain gitu ya. Ada semacam kayak mungkin nanti beliau bisa cerita bagaimana inovasi-inovasinya. Saya jadi sangat tertarik dengan apa yang beliau sempat tawarkan ke kami dan saya juga ada diskusi dengan kepala sekolah Pak seperti ini nih. Wah gitu. Nanti mungkin bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Tidak banyak ingin saya sampaikan, langsung saja ke narasumber kita pada Pak Priyo Nugroho. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Yusron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yusron, selaku moderator dan panitia kegiatan di komunitas belajar untuk guru inovatif dan inspiratif. Mungkin kalau Bapak Ibu belum mengenal Pak Yusron, nih Pak Yusron guru SMK Inspiratif 2023. Beliau sangat aktif di PMM, Bapak Ibu. Kemudian yang saya hormati para hadirin,
Bapak Ibu yang berkenan hadir di webinar pada malam hari ini. Ini dari peserta ada beberapa dari Temanggung juga, Alhamdulillah. Ada Bu Aster, ada Bu Asih, ada Pak Anang. Alhamdulillah, Alhamdulillah puji syukur malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Itu semua pasti atas kehendak Allah dan semoga kegiatan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaat dari kegiatan malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Non sewu Pak Yusran, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Aman sekali, Pak, aman sekali. Oke, siap. Nggih. Bapak Ibu, langsung saja saya izin share screen nih Bapak Ibu. Ayo, ayo minum. Ayo, ayo, gini-gini betul भाई. Rapi. Terus. Oke, Bapak Ibu, izin sebelum saya memulai paparan saya, izin saya menyampaikan pesan sponsor dulu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pesan sponsornya tidak disampaikan nanti ada yang marah nanti. Dan saya Bu. Oke, Bapak Ibu, eh, insya Allah cerita ini bukan fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tokoh, tempat kejadian ataupun cerita itu adalah bukan suatu kebetulan semata dan tidak bermaksud untuk plagiasi. Karena itu berarti kita memiliki role model dan ide yang sama, hanya diaktualisasikan dalam media atau bentuk yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, insya Allah yang saya ceritakan malam hari ini, yang saya sampaikan malam hari ini, itu insya Allah sudah kami lakukan dan insya Allah bertahan sampai hari ini dan insya Allah akan selalu eh, berkembang untuk kemudian hari. Oke, Bapak Ibu, langsung saja izin saya berbagi cerita kepemimpinan pembelajaran pada pendidikan vokasi di SMK karena saya sendiri ada di SMK. Namun kalau dilihat dari peserta, sepertinya ada yang dari SMA juga, bahkan mungkin ada yang SMP atau SD ataupun TK. Tidak masalah, Bapak Ibu, nanti semoga yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa apa ya namanya ada ide nanti untuk mengembangkan di sekolahnya masing-masing atau di kelasnya masing-masing nanti. Nah, Bapak Ibu izin saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Kalau kata orang tua saya, Prio itu ngelidis seperti itu. Jadi kalau yang namanya Prio mungkin gelidisnya sama seperti saya. Nah, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak sembari berimajinasi bagaimana jika apa yang sudah kami lakukan nah, jadi yang kami lakukan di SMK Negeri Bansari dan SMK Negeri Pringsurat mungkin khusus di dua sekolah tersebut jika diterapkan di kelas Bapak Ibu bagaimana, diterapkan di sekolah Bapak Ibu bagaimana, diterapkan di komunitas Bapak Ibu bagaimana, diterapkan pada diri saya bagaimana. Itu harapan saya nanti ketika kami menyampaikan Bapak Ibu berimajinasi sehingga pasti Bapak Ibu akan bertanya-tanya atau mungkin ingin berdiskusi dengan kami. Silahkan Bapak Ibu nanti raise hand. Jika ada pertanyaan yang akan digali silahkan langsung saja. Jadi mohon izin Pak Yusron, misalkan nanti ada yang bertanya, mohon nanti saya tolong disampaikan supaya saya tahu dan tidak ditunda hingga akhir supaya nanti langsung bisa
terselesaikan. Nah, nanti Bapak Ibu kita bukan untuk berdebat Bapak Ibu karena pandangan yang berbeda, tapi kita bisa tadi sudah disampaikan kita nanti bisa kolaboratif dan saling menguatkan seperti itu. Izin Bapak Ibu nanti mungkin bagian ini ke belakang sampai ke paparan mungkin agak membosankan, saya mohon maaf, tapi saya izin karena di sini komunitasnya adalah guru kepala sekolah inovatif dan inspiratif. Izin saya memperkenalkan diri, perkenalkan saya Priyo Nugroho. Saya bukan dari kependidikan Bapak Ibu, saya dari elektromurni. Kemudian saya lahir di Kebumen, jadi saya sama dengan Pak Yusron, satu suku, orang Apak, orang Kepenak, kayak kowe jari ini. Gitu. Nomor HP saya Bapak Ibu ini 085878933023. Nanti mungkin juga bisa kalau ada yang mau diskusi di luar apa namanya webinar ini monggo dipersilahkan. Eh, ini riwayat pendidikan Bapak Ibu dari SD di Magelang, SMP di Magelang, kemudian saya STM di Purwokerto, kemudian S1 saya di UKSW Salatiga, kemudian karena saya dari murni saya ambil akta 4 di Universitas Tridharma Magelang dan saat ini baru menempuh S2 Manajemen Pendidikan di Universitas PGRI Semarang, saat ini semester 4. Jadi semester ini proses tesis. Bismillah, mohon doanya semoga semester 4 ini bisa selesai tesisnya dan tidak lewat lebih dari semester 4. Ini pengalaman kerja saya, Bapak Ibu, saya diawali sebagai GTT di SMP Remaja Paraan 2005 hingga 2009, kemudian diterima PNS sebagai guru teknik audio video di SMK Negeri Bansari, kemudian 2019 diangkat sebagai kepala SMK Negeri Bringsurat di Temanggung, dan Januari 2022 mendapat tugas kembali mudik ceritanya di SMK Negeri Bansari. Ini Bapak Ibu berbagi sedikit karya yang pernah saya buat mulai dari tahun 2012, mulai dari media pembelajaran, kemudian ada makalah, ada artikel konseptual, ada tinjauan ilmiah, ada best practice, ada laporan penelitian, ada buku, kemudian ada media pembelajaran lagi, ada penelitian, ada buku antologi bareng teman-teman ketika berangkat ke Cina dulu di tahun 2017 dan bukunya baru jadi di 2020. Kemudian ada buku karya inspiratif di masa pandemi, kemudian ada buku kebetulan ya baru belajar menulis puisi, sudah 3 buku puisi yang sudah saya terbitkan, kemudian ada best practice, buku lagi, dan terakhir karya saya di tahun 2023 itu kumpulan puisi saya beri judul Aku, itu akronim dari Apalah Aku, dan di tahun 2024 ini masih mengkonsep sebuah strategi lagi, lebih tepatnya ada 2 sebenarnya Bapak Ibu, nanti mungkin di belakang akan sedikit saya ceritakan konsep strategi apa yang baru saya susun seperti itu. Izin menyampaikan prestasi yang pernah kami dapatkan di tahun 2012, kemudian 2014 sampai 2019 dipercaya Direktorat SMK untuk sebagai penyusun naskah ujian untuk kompetensi teknik audio video. Kemudian ini beberapa prestasi. Saat ini saya masih bertugas sebagai fasilitator untuk PGP Angkatan 11, Bapak Ibu. CGP saya dari Karanganyar, seperti saya ditugaskan di Karanganyar. Kemudian ini prestasi ketika sudah menjadi kepala sekolah, ini di tahun 2020 sebagai kepala SMK Inspiratif, kemudian 2021 itu finalis Seameo Innotech Awards di Asia Tenggara, kemudian 2023 itu terbaik 1 GTK Inovatif kategori kepala SMK dan maju ke nasional, alhamdulillah menjadi 5 terbaik gitu. Nah, Bapak Ibu izin saya
bercerita ketika saya ingin menyusun sebuah strategi, saya itu senangnya ada analogi, Bapak Ibu. Nah, ide awalnya seperti ini, Bapak Ibu. Dulu, eh, bukan dulu, bahkan sampai saat ini, kita itu kan dituntut, siswa itu kan memiliki keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 itu 4C, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah preso semua, mulai dari communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Nah, kalau siswanya dituntut menjadi memiliki keterampilan abad 21, maka semestinya GTK juga harus abad 21. Artinya eh, kita harus mengajak seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu juga harus memiliki keterampilan abad 21. Namun versi keterampilan abad 21-nya Prio itu ini Bapak Ibu, sama C4. Untuk ada communication, coordination, consolidation, dan komitmen Bapak Ibu. Itu menurut saya. Jadi ketika kita akan berkolaborasi di sebuah institusi atau di sebuah sekolah, menurut saya komunikasi itu sangat penting. Nah, ketika kita sudah eh, memiliki komunikasi yang baik, maka alangkah baiknya kita koordinasikan untuk mengumpulkan ide-ide, usulan, pendapat, kritik, masukan, analisis, dan lain sebagainya. Itu perlu kita koordinasikan. Dan ketika kita sudah koordinasi, pasti akan menemukan satu kesepakatan. Nah, maka kesepakatan itu harus kita kuatkan melalui konsolidasi. Dan akhirnya dengan komitmen bersama, insya Allah nanti semua yang kita telah sepakati itu berjalannya akan nyaman. Dan C4 saya ini saya beri nama TRACE, Bapak Ibu. TRACE itu adalah akronim dari strategi C4. Mohon maaf, mungkin nanti akan banyak akronim karena saya pribadi senangnya pakai akronim. TRACE, strategi C4. Itu yang pertama kali saya sebagai kepala sekolah di tahun 2020 di SMK Negeri Pringsurat yang disingkat dengan NAT. NAT itu Negeri Pringsurat Temanggung. Itu kami menerapkan TRACE seperti itu. Nah, waktu itu di 2020 ada event Satuan Pendidikan Aman Bencana yang tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah dapat terbaik 1 kepala sekolah inspiratif. Nah, kita menerapkan TRACE. Jadi yang namanya strategi itu pasti harus diikuti dengan tindak nyata. Dari komunikasi tadi, kemudian koordinasi, konsolidasi, dan komitmen, kita coba dengan TRACE itu apakah dapat menekan risiko bencana di SMK Negeri Pringsurat. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja harus ada situasi awal atau latar belakangnya, kemudian ada step by step strateginya bagaimana, kemudian apa sih yang akan kita lakukan. Ternyata TRACE untuk menekan risiko aman bencana itu dimulai dengan adanya komunikasi, koordinasi, konsolidasi, diakhiri komitmen, tindak nyatanya adalah sosialisasi. Kemudian adanya gotong royong dan yang terakhir adanya pembiasaan waktu 2020. Dan jangan lupa setiap kita menjalankan sebuah program, jangan lupa kita harus evaluasi. Evaluasi itu kita bisa pakai angket, bisa pakai survei, yang respondennya adalah kalau itu program sekolah ya respondennya bisa guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, komite, dan lain sebagainya. Itu sangat kita perlukan Bapak Ibu supaya untuk refleksi, untuk umpan balik, dan untuk rencana tindak lanjut ke depan. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan TRACE. Nah, TRACE-nya adalah ini adalah TRACE jilid pertama Bapak Ibu. Nah, TRACE jilid pertama ada evaluasi, ada masukan, ada umpan balik, maka harus kita kembangkan. Masih sama, ide awalnya adalah keterampilan siswa abad 21. Hanya saja ketika zamannya Mas Menteri,
Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa keterampilan abad 21 itu sekarang sudah tidak lagi C4 tetapi C6. Nah, C6-nya adalah Mas Menteri menyampaikan bahwa sekarang itu 6C, ditambahkan computational thinking dan compassion, berpikir secara sistematis dan bagaimana kita memiliki passion terhadap atau sikap kita terhadap perkembangan teknologi saat ini. Itu yang dibutuhkan keterampilan di abad 21 ditambahkan. Nah, maka dari itu trace juga harus tambah 2 karena tuntutannya 2, maka kita tambahkan creativity dan controlling, artinya kreativitas dan pengawasan. Nah, pengawasan itu bisa dilakukan oleh kepala sekolah, bisa guru, wali kelas, waka, dan lain sebagainya. Dengan mengusung akronim yang sama. Kalau yang jilid 1 tadi trace-nya adalah strategi C4, maka jilid keduanya adalah strategi C6. Dan strategi C6 itu kita terapkan ketika di tahun 2021 pada saat pembelajaran di masa pandemi. Waktu itu saya mengangkat judul best practice-nya adalah Trace Actualizing a Sejajar as Blended Learning at NAT Vocational High School. Jadi ini mengangkat pembelajaran di masa pandemi antara daring dan luring itu seimbang Bapak Ibu. Itu sejajar itu ekuivalensi proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu, itu sampai dengan tahun 2021. Nah, saya mengajak di saat ini kita sudah masuk di kurikulum Merdeka, bahkan mungkin sudah 100% di Indonesia itu sudah menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di mana di kurikulum Merdeka itu sangat banyak sekali ruang untuk kita berkreasi, sangat banyak sekali ruang untuk kita berinovasi, sangat banyak sekali Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka ada yang namanya kepemimpinan pembelajaran, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang digaungkan di kurikulum Merdeka adalah berpihak dan berpusat pada murid. Dulu kita kenal hukuman, sekarang namanya konsekuensi dan isolasi. Tapi harapannya diarahkan ke restitusi, Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya pembelajaran sosial emosional. Kemudian sekarang juga ada perencanaan berbasis data dengan IRBB-nya. Nah, ketika implementasi kurikulum Merdeka, mana yang akan kita pilih Bapak Ibu? Apakah kepemimpinan pembelajaran, apakah pembelajaran berdiferensiasi, apakah berpihak dan berpusat pada murid, apakah tetap pakai hukuman, apakah diganti dengan konsekuensi dan isolasi, apakah sudah menuju ke restitusi, apakah pembelajaran sosial emosional. Maka Bapak Ibu guru harus bagaimana? Bapak Ibu guru kepala sekolah bagaimana? Nah, semoga yang saya sampaikan berikutnya itu bisa memberikan gambaran Bapak Ibu terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang tentunya ruang untuk kreasi dan inovasi disesuaikan dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu, sebelum nanti sampaikan, mohon izin Bapak Ibu bisa menyimak atau menyaksikan video berikut ini. Selamat menikmati, kurang lebih 5-10 menit kalau tidak salah. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to... Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down.
and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots. Do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come. No more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement. And if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without any options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. And they think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, these tests are too cruel to be used and should be abandoned. Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're going to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than arts or dance. Let's give every kid an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. There's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case.
Ya, Bapak Ibu, itu tadi sedikit video kurang lebih 5 menit tadi. Eh, jadi video ini saya dapat dari murid saya ketika dia share ke Facebook dan tag nama saya seperti itu. Nah, eh, lalu kalau dari video ini eh, pertanyaannya, lalu apa itu sekolah, kelas, guru, dan murid? Itu pertanyaannya. Nah, saya ingin sedikit berbagi Bapak Ibu terkait dengan sekolah. Itu sekolah adalah waktu luang. Saya menemukan pengertian sekolah adalah waktu luang itu dari teman saya, Pak Komarianto, guru SMK 7 Semarang. Dan ketika beliau menyampaikan sekolah itu artinya adalah waktu luang, saya mencari apa namanya sumber yang saya temukan di Wikipedia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu coba masuk ke Wikipedia mencari pengertian tentang sekolah, di sana disampaikan bahwa sekolah itu eh, waktu luang. Jadi sekolah itu berisi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya ketika ditinggal bekerja orang tuanya dan didampingi oleh seorang ahli atau beberapa ahli. Nah, ahli itu adalah guru, Bapak Ibu, yang memiliki eh, kompetensi profesionalnya masing-masing. Nah, kemudian saya analogikan lagi, waktu luang saya kalau punya waktu luang pasti akan melakukan hal-hal yang saya sukai, saya senangi. Maka ketika sekolah itu artinya waktu luang, maka kita bagi saya itu harus memberikan kesenangan untuk murid-murid yang ada di sekolah untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian saat ini sudah tidak zamannya lagi, kelas itu dibatasi 4 sisi tembok. Jadi monggo nanti kalau Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ada spot atau ada tempat yang bisa digunakan sebagai kelas, manfaatkanlah. Jadi tidak harus kelas itu di dalam ruangan yang dibatasi 4 sisi tembok. Nah, kemudian eh, saya senang adanya analogi kebutuhan. Nah, analoginya seperti ini Bapak Ibu. Petani butuh tanaman subur atau tanaman butuh petani untuk subur. Nah, ini yang bisa menjawab diri kita sendiri. Kalau kita analogikan di sekolah, kelas, guru, dan murid, maka kalimat analogi ini akan berubah seperti ini. Kepala sekolah butuh sekolah atau sekolah butuh kepala sekolah. Begitu juga gini, guru butuh murid atau murid yang butuh guru. Itu sebuah analogi yang sebenarnya harus kita jawab. Dan ini saya temukan ketika di SMK Negeri Pringsurat, diskusi dengan teman guru yang sekarang sudah mutasi di SMK 2 Salatiga, itu pernah kita diskusi seperti ini. Sebenarnya yang benar itu guru butuh murid atau murid butuh guru. Nah, pasti di benak Bapak Ibu akan banyak sekali yang sudah memiliki jawaban terkait dengan analogi itu. Guru butuh kelas atau kelas butuh guru. Nah, seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu dan izinkan dari analogi-analogi tadi, dari video tadi, kemudian dari pengertian sekolah itu waktu luang, kami beserta tim itu meramu sebuah strategi yang kita beri nama Humanize, Bapak Ibu. Humanize wujudkan sejajar sebagai kepemimpinan pembelajaran di SMK BOS. Jadi kalau tadi di SMK Pringsurat kita akronimnya adalah NAK, kalau di SMK Bansari kita akronimkan BOS seperti itu. Nah, udah tahu itu kan itu mudah.
Awalnya ini Bapak Ibu situasi. Jadi kalau boleh saya sampaikan situasi awal ketika saya masuk di SMK Bansari sebagai kepala sekolah 2022 itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama SMK Negeri Bansari itu sangat cocok untuk eduwisata. Kemudian yang kedua ketika saya observasi saya menemukan bahwa siswa yang datang terlambat itu paling siang 07.25 selama saya observasi beberapa hari. Kemudian paling banyak adalah 43 siswa. Kemudian ketika saya jalan-jalan lewat pinggiran kelas mendengarkan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, menurut saya pembelajaran masih sedikit yang berpusat pada murid. Nah, maka tantangannya sebagai seorang kepala sekolah itu bagaimana upaya kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah. Nah, kalau tantangannya untuk guru adalah bagaimana upaya kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas atau guru ketika di luar kelas melayani murid-murid di luar jam pelajarannya. Karena kepemimpinan pembelajaran itu bukan hanya miliknya kepala sekolah saja, tetapi juga miliknya guru. Nah, kalau saya boleh mengartikan, menurut saya kepemimpinan pembelajaran adalah upaya menciptakan lingkungan belajar yang produktif dalam berkarya, sehingga timbul rasa puas untuk seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Ini kalau definisinya kepala sekolah. Kalau di kelas ya berarti menimbulkan rasa puas untuk stakeholder yang ada di kelas itu. Sehingga berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran. Itu adalah definisi dari kepemimpinan pembelajaran. Jadi, upaya menciptakan lingkungan belajar yang produktif dalam berkarya. Nah, maka kami merumuskan namanya humanize, Bapak Ibu. Humanize itu adalah humanity harmony strategy, yakni cara-cara mengedepankan, memanusiakan manusia sehingga dapat berjalan secara selaras dan serasi. Kembali lagi di awal bahwa sebuah strategi tidak bisa dilakukan tanpa tindak nyata. Maka kita yang ada di sekolah itu membutuhkan dukungan dari stakeholder, ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, kemudian ada orang tua, ada masyarakat, bahkan kalau kita di SMK ada industri seperti itu. Nah, strategi untuk menggabungkan supaya kita bisa berkolaborasi, kita memakainya tes jilid ketiga, yaitu strategi C8 seperti itu, biar dipeksa-peksake, biar apa namanya akronimnya tetap TRIS seperti itu. Nah, tindak nyatanya diwujudkan tadi wujudkan e-sejajar. Nah, e-sejajar di SMK Negeri Bansari itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama ada kelas, ada pengalaman belajar mingguan, ada pengalaman belajar selama 6 semester atau pengalaman belajar selama di SMK Negeri Bansari, dan ada pembiasaan. Nah, saya akan memberikan gambaran terkait dengan aksi Humanize atau Humanity Harmony Strategy ini untuk wujudkan e-sejajar. Nah, e-sejajar itu sebuah akronim. Kalau tadi ketika di trace jilid kedua saya sampaikan bahwa e-sejajar adalah ekuivalensi proses belajar mengajar. Nah, karena ini akronim yang membuat saya, maka saya akan memanjangkannya juga, mohon maaf, suka-suka saya. Maka e-sejajar karena ini sudah pakai kurikulum merdeka, maka saya tambahkan e-sejajar adalah ekuivalensi proses belajar mengajar berdiferensiasi. Nah, ketika mau merumuskan e-sejajar ini, kita mencoba mencari peraturan perundang-undangan yang masih relevan. Nah, kita menemukan 2, Bapak Ibu.
waktu itu di tahun 2023. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 23 tahun 2015, yakni penumbuhan budi pekerti. Ada terkait dengan literasi, ada karakter, dan lain sebagainya. Kemudian saya kira Bapak Ibu sudah kenal semua, diawali dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 56/M tahun 2022 atau mungkin 21, maaf saya lupa, yang diubah ke Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 262/M/2022 yang di dalamnya ada struktur kurikulum, dan saat ini di tahun 2024 ada salah sudah ada Permendikbud 12 tahun 2024. Nah, sejajar tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kelas, terkait dengan pengalaman belajar, terkait pengalaman belajar mingguan, pengalaman belajar selama di SMK Negeri Bansari, dan pembiasaan. Nah, kita mencoba di kelas 10 itu di tahun pelajaran 2022-2023 itu pembagian kelasnya yang sebelumnya itu misalkan PPDB, misalkan paralel pertama rata-ratanya 75, paralel kedua juga 75, paralel ketiga juga 75. Artinya di setiap paralel itu rata-ratanya sama, rata-rata nilainya. Nah, kita mencoba tidak berdasarkan nilai, tetapi kita coba menggunakan asesmen yang sangat sederhana. Kita menanyakan, kelak setelah lulus dari SMK Negeri Bansari, cita-cita kalian apa? Inginnya apa? Nah, tentunya kita kaitkan dengan tujuan yang didengung-dengungkan oleh Direktorat Jenderal Vokasi. Kalau SMK itu wirausaha bekerja melanjutkan. Kita coba asesmennya ini Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada proses, produk, dan konten, termasuk lingkungan belajar di dalamnya. Kita kembangkan pengalaman belajar mingguan, pengalaman belajar selama di SMK Negeri Bansari, dan pembiasaan pagi kalau di kami. Nah, kita akan coba bahas satu persatu, Bapak Ibu. Nah, ini pembagian kelas. Ketika saat daftar ulang, asesmennya pakai Google Form, pilihannya seperti itu, Bapak Ibu. Sederhana, prioritas 1, prioritas 2, pertanyaan apa pilihannya wirausaha bekerja melanjutkan. Prioritas 2, pilihannya wirausaha bekerja melanjutkan. Nah, itu silahkan nanti siswa atau murid memilih mana. Boleh prioritas 1 bekerja, prioritas 2-nya bekerja, boleh. Mau berbeda juga boleh. Artinya kalau prioritas 1, prioritas 2 bekerja, maka anak itu memang pilihannya memilih SMK, kelak lulus dia memang ingin bekerja, dan itu nanti dari hasil survei ini, dari hasil asesmen ini, menurut kami ini bagian dari asesmen, itu nanti kita analisis dan kita jadikan satu kelas anak-anak yang ingin bekerja, kita jadikan satu kelas anak-anak yang ingin melanjutkan, kita jadikan satu kelas anak-anak yang ingin wirausaha, seperti itu. Jadi ini adalah proses pembagian kelas di SMK Negeri Bansari. Nah, bagaimana kalau mungkin kan bisa terjadi, bagaimana kalau paralelnya hanya 2 atau paralelnya 4? Nah, itu nanti ini bisa jadi bagian sebagai pembelajaran berdiferensiasi bagi Bapak Ibu guru. Jadi pembelajaran berdiferensiasi jangan diasumsikan gaya belajar saja Bapak Ibu. Ingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana guru melayani siswa, guru melayani murid sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid. Murid itu butuhnya apa? Lah, kalau dalam konteks asesmen ini, kita melihat bahwa murid itu membutuhkan kompetensi yang harus dia miliki karena dia memiliki cita-cita untuk bekerja. Maka sudah semestinya Bapak Ibu guru memberikan pelayanan ketika pembelajaran
ya nanti yang endingnya berguna untuk siswa bekerja, berguna untuk siswa yang wirausaha, dan berguna untuk siswa yang akan melanjutkan. Nah, dari sini proses dan kontennya pun pasti akan berbeda termasuk dengan produknya, karena ketika guru melayani anak-anak yang mau bekerja, pasti proses dan kontennya akan berbeda dengan anak yang memiliki cita-cita wirausaha dan cita-cita melanjutkan. Dan ini juga bisa apa ya? Ketika pembelajaran CP ATP yang benar-benar esensial untuk anak bekerja itu apa bisa benar-benar diterapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pengalaman belajar mingguan. Kita beri nama 2:3 versus 3:2. 2:3 itu untuk kelas 10 dan 3:2 itu untuk kelas 11 atau kelas 12. Angka 2 untuk kelas 10, angka 2 itu artinya 2 hari untuk produksi, 3 hari untuk mata pelajaran non-kejuruan. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12, 3 hari yang depan itu untuk produksi, dan yang 2 hari itu untuk pelajaran non-kejuruan. Jadi kalau di SMK Negeri Bansari, hari Senin dan Selasa, itu kelas 10 itu produksi. Jadi full di bengkel atau di lab atau di lahan karena kita ada jurusan agribisnis pertanian. Kemudian ketika kelas 10 produksi, kan labnya penuh, di semua jurusan labnya penuh digunakan untuk kelas 10. Maka yang kelas 11 atau kelas 12, 2 hari di kelas untuk pembelajaran teori atau non-kejuruan. Tapi untuk teori juga kita berikan, tapi hanya porsinya hanya 3 JP. Kemudian ketika Rabu, Kamis, Jumat, apa yang sudah dilakukan oleh kelas 10 dilanjutkan oleh kelas 12 atau kelas 11. Jadi konsepnya kita sederhananya adalah seperti karyawan-karyawan yang ada di pabrik. Misalkan ada shift pagi, shift sore, shift malam. Tidak mungkin ketika shift pagi selesai, shift sore datang, itu shift sore mengerjakan pekerjaan baru yang tidak dilakukan oleh shift pagi, pasti akan melanjutkan. Begitu juga shift malam akan melanjutkan yang shift sore. Nah, konsep kami juga sama seperti itu. Jadi apa yang dikerjakan kelas 10 itu nanti dilanjutkan oleh kakak kelasnya. Nanti ketika kakak kelasnya selesai, maka ketika hari Senin Selasa dilanjutkan kembali oleh kelas 10. Jadi seperti itu terus-menerus. Jadi kalau di kami, misalkan guru produktifnya untuk teknik elektronika ada 10, maka maksimal produksi adalah 5 jenis. Nah, kebetulan ada 5 jenis. Kalau di TE ada assembly, ada handphone, ada service, ada home appliance, ada RT/RW-net seperti itu. Kalau di AT gurunya ada 8, maka maksimal produksinya ada 4. Ada PHPS, pengolahan sayur, ada PHPO, hasil pertanian olahan, kemudian ada SMD juga, kemudian ada pembibitan dan lahan, seperti itu. Jadi juga sama ada 4. Nah, jadi setiap produksi nanti diampu oleh minimal 2 orang guru. Jadi nanti bisa bergantian karena guru produktifnya full seminggu. Seperti itu. Ini untuk pengalaman belajar mingguan. Nah, kenapa sih kalau yang pas 3:2 itu kelas 11 atau kelas 12? Karena ini Bapak Ibu. Nah, di pengalaman belajar 6 semester atau selama 3 tahun, kami itu pakai formasinya 21-21. Artinya kelas 10, 2 semester full, kelas 10 itu anak-anak di sekolah. Kemudian semester 3 kelas 11, anak-anak itu sudah kita terjunkan ke Dudi. Baik kita beri nama pra PKL. Tapi prosesnya sama seperti
PKL, termasuk latihan Bapak Ibu guru non kejuruan itu menjadi guru mata pelajaran PKL, karena PKL sekarang adalah mata pelajaran. Kemudian di semester 4 dan 5, jadi semester 4 di kelas 11 semester 2 dan semester 5 kelas 12 semester 1 itu anak kembali lagi, murid kembali lagi ke sekolah, itu fokusnya adalah produk atau project based learning dari pengalaman selama pra-PKL. Kemudian di semester 6, siswa magang atau PKL. Jadi ini adalah pengalaman belajar selama di SMK Negeri Bansari. Ini formasi ini dapatnya dari mana? Kok bisa seperti ini? Nah, ini waktu itu kami SMK Negeri Bansari berkesempatan belajar langsung dengan Pak Wikan Sakarinto. Kalau Bapak Ibu Preso, Pak Wikan Sakarinto adalah Dirjen Vokasi awal-awal Mas Menteri menjabat. Itu dirjennya Pak Wikan. Nah, di sana Pak Wikan menyampaikan, kalau sebenarnya 6 semester itu kita bisa buat 3-2-1, bisa kita buat 2-2-2, dan seterusnya. Nah, kita coba, kenapa toh kok ada 21-21, salah satunya seperti ini. Kita dari kelas 10 sampai kelas 12, jumlah rombelnya 27. Kita memiliki ruang kelas hanya 13, itu pun minus 2 karena digunakan untuk lab komputer. Kita tidak punya lab komputer, kita manfaatkan pakai ruang kelas. Nah, maka pengaturan jadwalnya kan sulit, moving pun juga harus cari ruang. Nah, daripada ruangnya disekat untuk kelas, lebih baik ruangnya disekat untuk ruang produksi. Dan waktu itu kebetulan dari PT Kitani Purwokerto itu meminta kami, kalau PKL atau praktek itu mbok jangan 4 bulan, jangan 6 bulan, tapi mbok diisi full gitu. Artinya setahun. Pernah menyampaikan seperti itu PT Kitani ketika berkunjung ke SMK Negeri Bansari. Waktu itu kita sampaikan, kalau setahun di satu tingkat kita nggak berani. Tapi bagaimana kalau setiap 6 bulan, tapi selama 1 tahun per 6 bulan, tapi tingkatnya berbeda, apakah dibolehkan? Mereka boleh seperti itu. Nah, ketika dari PT Kitani menyampaikan hal seperti itu, tim Humas HI kami bergerak dan mencoba melobi atau menghubungi Dudi-Dudi selain PT Kitani, dan alhamdulillah gayung bersambut sehingga kami berani menerapkan hal seperti ini. Jadi kalau di SMK Negeri Bansari dalam 1 semester itu hanya yang di sekolah itu hanya 2 tingkat. Kalau semester 1 yang di sekolah kelas 10 dan kelas 12, kalau semester genap yang di sekolah itu kelas 10 dan kelas 11 seperti itu. Nah, yang keempat dari Humanized adalah EPIK, Bapak Ibu. EPIK itu ekspresi pagi inspirasi kita. Nah, kegiatannya Senin upacara, Selasa literasi numerasi, hari Rabu seni dan kreasi, hari Kamis rohani, dan hari Jumatnya Jumat sehat. Nah, itu kita lakukan atau kita laksanakan, kita menghilangkan jam pertama. Loh, kok berani menghilangkan jam pertama? Karena dasarnya adalah Permendikbud tadi, Bapak Ibu. Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Dan sampai saat ini saya belum menemukan Permendikbud yang menggantikan Permendikbud tersebut. Di sana disampaikan bahwa untuk penumbuhan budi pekerti, bisa literasi, bisa kegiatan terkait dengan karakter anak, peningkatan karakter, pendidikan karakter, itu kita bisa mengalokasikan 5-15 menit kalau tidak salah
di setiap awal jam pelajaran. Nah, awal jam pelajaran itu bisa kita artikan bahwa setiap pergantian jam pelajaran ada awal pelajaran. Nah, daripada nanti setiap guru melakukan pembiasaan sendiri-sendiri, nah setiap jam itu kita ambil 5 menit, 5 menit, 5 menit, dan kita gabungkan di satu jam sendiri yang kita tempatkan di jam pertama. Jadi, dari jam 7 sampai jam 7.45 di SMK Negeri Bansari melaksanakan pembiasaan pagi. Kenapa kok jam 7 sampai jam 7.45? Dasarnya adalah tadi Bapak Ibu, murid datang terlambat paling siang 07.25. Kalau jam pertama dimulai pelajaran, maka anak-anak yang terlambat akan rugi kurang lebih 25 menit. Itu pun kalau bisa langsung masuk ke kelas. Kalau dulu kan harus ada yang hukuman dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba kenapa mulainya jam kedua supaya anak-anak yang datangnya terlambat itu tidak ketinggalan pelajaran. Mereka tetap mendapatkan haknya untuk menerima pelajaran. Dan ternyata dari tim kesiswaan, meskipun belum 100%, kegiatan pembiasaan pagi ini menekan keterlambatan murid, Bapak Ibu. Nah, kalau yang di foto ini, yang ditampilkan ini adalah bagian dari isolasi. Isolasi itu adalah konsekuensi siswa datang terlambat, tetapi anak tetap bisa mengikuti kegiatan pembiasaan pagi, namun di tempat yang terpisah. Maksudnya tempat terpisah itu dibedakan tempatnya antara siswa yang terlambat dan siswa yang tidak terlambat. Lah, istilah isolasi ini saya menemukan ketika di BPGP Pak Sri Mulyono menyampaikan ini terkait dengan istilah isolasi ini. Nah, ternyata menekan keterlambatan murid, EPIK itu menjadi menurut kami ini menjadi habituasi baik, pendidikan karakternya ada, pelestarian budaya, khususnya Bansari dan Temanggung itu ada di hari Rabu. Kemudian kegiatan ini menurut kami untuk memulai pembelajaran jam kedua itu jauh lebih baik, menyenangkan dan bersemangat dari sisi siswa maupun sisi gurunya. Murid tidak kehilangan haknya, secara fisik dan psikis jauh lebih siap, dan terkait dengan 3 dosa besar di dunia pendidikan, bullying, kekerasan, intoleransi, ini juga sudah dilakukan semacam kayak survei bulanan oleh tim BK di bawah kesiswaan. Ini kita termasuk yang eh, sedikit atau yang langka seperti itu terkait dengan bullying, kekerasan, dan intoleransi. Nah, jadi EPIK ini sangat, bagi kami ini sangat bermanfaat untuk siswa. Untuk hari Selasa literasi numerasi juga sudah kita rasakan manfaatnya ketika ANBK, rapat pendidikan kita di tahun 2024, alhamdulillah numerasi adalah capaian tertinggi sebesar 20, naiknya sangat signifikan, itu capaian tertinggi naiknya 20, sudah di angka kalau tidak salah di angka 90-an. Kemudian untuk literasi 100% semua siswa sudah di atas kompetensi minimum seperti itu. Jadi alhamdulillah di tahun 2024 rapat pendidikan kami di SMK Negeri Bansari warnanya hijau semua, alhamdulillah seperti itu. Nah, tadi sudah kami sampaikan, saya tidak tahu apakah bagian refleksi ini bagian yang penting atau tidak, tapi saya pribadi sering menanyakan ke Bapak Ibu guru, ke siswa, begitu juga ke pengawas terkait dengan program-program yang yang dijalankan di sekolah. Kalau saya pribadi yang penting murid ada kegiatan, murid nggak banyak nganggurnya, ditanya
di kelas, di lab, senang atau tidak, itu yang terpenting bagi saya pribadi sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian ini yang sedang kita coba Bapak Ibu, dan ini juga bagian dari saran dari rapat pendidikan, khususnya di indikator D1, di kualitas pembelajaran, meskipun hijau, di sana masih ada saran atau rekomendasi. Nah, kita mencoba pembelajaran itu eh, sama seperti pendidikan guru penggerak itu menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, ketika hari Jumat tadi yang sehat tadi, Jumat sehat, itu biasanya juga digunakan anak-anak untuk presentasi Bapak Ibu kalau misalkan mau ikut lomba seperti Krenova kemarin, terus kemudian kalau misalkan ada tugas dari Bapak Ibu guru harus apa desiminasi itu bisa dilakukan ketika pembiasaan pagi di hari Jumat karena pada dasarnya pembiasaan pagi yang epic, ekspresi pagi inspirasi kita itu temanya di tema utama, tema besarnya ditentukan oleh apa namanya oleh kesiswaan, tapi isinya itu siswa yang menyusun Bapak Ibu. Nah, nanti secara bergiliran, nanti sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya seperti itu. Nah, ini salah satu capaian kami, Bapak Ibu. Alhamdulillah bagi kami ini adalah panen mulai dari kejuaraan-kejuaraan dan ini yang paling kami bahagia karena apa namanya ketika Humaness ini mulai diterapkan di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 omset anak-anak itu meningkat, artinya hasil produksi atau hasil praktek anak-anak itu laku di pasaran dan omset di tahun 2022 maaf di tahun 2023 itu meningkat kurang lebih 300% dibandingkan dengan tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, izin saya mengajak Bapak Ibu di penerapan kurikulum Merdeka ini kita untuk melompat ke masa depan dengan kebiasaan dan budaya baru, Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka ini kita tidak sudah nggak bisa lagi berjalan maupun berlari, tapi kita harus awali dengan sebuah lompatan, Bapak Ibu. Harapannya dengan lompatan ini, dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, seluruh stakeholder di sekolah itu benar-benar merdeka bekerja, benar-benar merdeka belajar. Harapannya supaya merasakan kenyamanan, kemudahan, dan kebahagiaan. Nah, dari nyaman, mudah, dan bahagia, timbul kesadaran, timbul kebutuhan, sehingga menghadirkan cinta, dan ketika sudah cinta, insya Allah tidak ada keterpaksaan. Itu Bapak Ibu, kalau tadi NAT itu Negeri Pring Surat Temanggung, kalau di SMK Negeri Bansari, SMK Bos itu Bansari ora sepele Bapak Ibu itu. Nah, izin Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan ada dua strategi yang baru saya kembangkan, saya pelajari. Mohon doa restunya Bapak Ibu. Insya Allah strategi itu kemarin sudah salah satu strategi yang sedang kami kembangkan, sudah kami presentasikan, dan insya Allah nanti akan kami terapkan di tempat tugas kami yang baru. Alhamdulillah, kemarin seleksi dari bulan Mei sampai dengan kemarin pengumuman, Alhamdulillah nanti insya Allah kurang lebih 2 atau 3 bulan lagi, mohon doa restunya, saya bertugas di tempat yang baru. Kemarin pengumuman dari kementerian, saya lolos untuk Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri di Kairo, Bapak Ibu,
Jadi sehingga saya harus belajar pembelajaran di TK, di SD, di SMP, di SMA karena nanti di Kairo saya sebagai kepala sekolah satu atap. Jadi mulai dari TK sampai SMA itu kepala sekolahnya satu dan ini baru penyiapan dokumen-dokumen. Mohon doa restunya. Bismillah. Semoga strategi yang akan diterapkan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau di SMK Negeri Bansari, strateginya saya beri nama Humanize. Kalau nanti insya Allah di Kairo, strateginya saya beri nama Humoris, Bapak Ibu. Semoga bisa benar-benar humoris semua stakeholder yang ada di SIC nanti di Sekolah Indonesia Kairo. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak pas 60 menit Pak Yusron karena hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yusron. Monggo Pak Yusron. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua, luar biasa sekali. Yang hadir di tengah kita ini bukan hanya kepala sekolah tingkat nasional ya, tapi tingkat internasional. Wah, nanti beliau akan bertugas di tempat yang baru di Kairo. Mohon Bapak Ibu doanya semoga di tempat yang baru itu nih Pak Priyo Nugroho bisa tetap memberikan inovasi-inovasinya dan bisa berkarya di sana juga untuk membanggakan dan mengembangkan potensi-potensi anak-anak bangsa yang ada di Kairo di Mesir. Nah, Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. mau umroh ke mampir ke Mesir nanti bisa kontak Pak Priyo, nanti bisa dijamu di sana. Amin. Saya tunggu. Ya, tunggu. Insya Jangan. Allah 3 tahun Pak nanti di sana Pak. Oh, tugasnya 3 tahun ya Pak. Alhamdulillah Ya. 3 tahun. Monggo Bapak Ibu nabung-nabung. Nanti bisa mampir ke Kairo. Ketemu Pak Priyo di sana dijamu. Bisa makan daging onta bareng nanti ya. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu silakan kita buka untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa open cam, open kamera, kemudian bisa raise hand. Nanti kita coba ngobrol dengan Pak Priyo terkait dengan satu dua hal yang mungkin bisa didiskusikan. Kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung dan kemudian nanti bisa berdiskusi dengan beliau. Kami persilakan. Oke, ada Bu Aisyah Widya Stuti, silakan Bu Aisyah, jika berkenan bisa open cam untuk bisa ngobrol langsung dengan beliau Pak Priyo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Maaf tidak open hand ini sekali kan. Siap, siap. Oke. Pak, yang ingin saya tanyakan di sini sebagai kepala sekolah banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan, nih, Pak. Banyak hal yang bisa ditulis untuk menjadi praktik baik. Hanya saja, Pak, yang menjadi kendala saya selama ini, saya itu kok selalu bingung. Saya tuh harus mulai dari mana menulisnya. Nah, tip-tipnya itu Pak Priyo mungkin nanti tolong dibagikan kepada saya. Jadi dengan apa ya, kadang apa yang tak tulis gitu loh. Nah, monggo Pak Priyo berbagi tipnya atau mungkin suatu hari saya mungkin akan sowan ke Pak Priyo untuk minta ilmunya. Karena dekat Temanggung, kebetulan saya rumahnya juga Temanggung, nggih. Bisa aja. Terima kasih. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi Bu Aisyah Widya Stuti sampaikan, memang di sekolah itu, apalagi tingkat SMA, SMK itu banyak sekali inovasi, banyak sekali hal yang bisa diangkat, banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan gitu ya. Mungkin malah kita sudah mengembangkan, Bu Aisyah, setiap hari sudah mengembangkan. Ada masalah, dicarikan solusi, ada masalah, dicarikan solusi. Cuma berbedanya adalah gimana Pak Priyo ini bisa mengemas dan kemudian menyuguhkan dalam bentuk yang apik, yang bisa meyakinkan dewan juri dan bisa membuat dewan juri itu mengangguk untuk menunjuk bahwa inovasi yang Pak Priyo laksanakan ini eh, patut diapresiasi. Meskipun di sekolah lain juga mungkin melakukan satu hal yang mirip-mirip, tapi perbedaan adalah bagaimana beliau bisa mengemas itu semua. Monggo Pak Priyo tipsnya mungkin bisa dibagikan kepada kepala sekolah yang lain nih, pengen dapat bocoran. Nggih. Nggih,
apa ya tipsnya ya? Eh, Kalau saya pribadi gini Bapak Ibu, pasti kan kita tadi sudah disampaikan banyak masalah. Ada masalah lah, bukan banyak masalah, tapi ada beberapa masalah. Nah, dari masalah-masalah itu eh, kita mau fokusnya di mana dulu? Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kalau kita berbicara tentang misalkan implementasi kurikulum Merdeka, itu tadi sudah saya sampaikan, kita mau di mana dulu? Apakah di kepemimpinan pembelajaran? Itu berarti kita harus mengupayakan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu nggak harus bangun gedung, kemudian sarana prasarananya di itu nggak harus seperti itu, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran itu bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar seperti itu. Nah, yang pertama itu fokusnya. Nah, kemudian ketika kita akan menyelesaikan eh, kendala itu kita pastikan pakai strategi. Nah, strateginya ya kita mestinya sudah identifikasi akan mulai dari mana. Kalau saya kembali lagi tadi di SMK Negeri Pringsurat, itu strategi saya kira sudah dilakukan oleh semua sekolah di seluruh dunia mungkin. Pasti akan ada komunikasi. Itu bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang baru. Kemudian koordinasi. Mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap semester di setiap sekolah melakukan koordinasi baik antar guru, kepala sekolah dengan guru, mungkin murid di organisasi siswa, kemudian konsolidasi, saling menguatkan itu juga sudah dilakukan dan pasti ketika akan melaksanakan sebuah kegiatan, komitmen itu juga pasti akan ada. Nah, supaya hal-hal yang tadi komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan komitmen itu hal yang umum itu jadi hal yang baru, maka kalau saya pribadi saya senangnya pakai akronim. Tadi saya akronimkan strategi C4 disingkatnya TRACE, akronimnya TRACE. Begitu juga dengan yang humanize. Nah, kalau kita nyusun akronim itu sebenarnya kalau saya diajari apa namanya teman saya yang ada di Wonosobo, kalau mau buat akronim sebisa mungkin itu setema istilahnya seperti itu dengan apa yang sedang in sekarang atau sedang ngetren. Nah, kalau di apa namanya kurikulum Merdeka terkait dengan berpihak pada murid, berpusat pada murid, memenuhi kebutuhan murid, itu saya analogikan sebagai memanusiakan manusia, istilahnya seperti itu. Maka akronimnya humanis lah. Dari situ langkah-langkahnya apa? Ya nanti kita sesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Yang pasti kalau saya pernah belajar terkait dengan menulis best practice itu bisa menjadi sebuah best practice kalau minimal sudah dilakukan 6 bulan. Itu kata Prof. Biantoro, Rektor Universitas Ngudi Waluyo atau guru besar di UNES. Itu minimal 6 bulan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mau diikutkan di lomba, ya sebagai gimana caranya kita mengaitkan strategi yang sudah kita buat disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia seperti itu. Jadi saya kira tips-tipsnya hanya itu dan itu yang memang selama ini saya lakukan, Bu. Bu Aisyah seperti itu. Kalau nggak salah Bu Aisyah itu pernah satu kegiatan dengan saya di pelatihan manajemen kepala sekolah di BPSDM kalau tidak salah. Darasa. Ya, betul nggih, nggih. Eh, jadi menurut saya itu Bu, kalau bingung mulainya dari mana, ya memang semua hal itu harus secepatnya dimulai Bu. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu malah nanti jadi tambah bingung. Tetapi kalau kita memulai dan kita mau fokus satu dulu yang mana insya Allah nanti ketemu nanti solusinya. Seperti itu. Saya kira
itu tips dan tipsnya itu kalau triknya setahu saya sekarang ini pakai akronim itu masih salah satu trik untuk memikat juri terkait dengan karya seperti itu. Nah, terus gini mungkin sedikit lagi kalau membuat judul best practice itu juga ada rumusnya. Rumusnya adalah strategi ditambah kata kerja ditambah mimpi ditambah keterangan tempat seperti itu. Jadi tadi misalkan humanize itu strateginya atau solusinya. Humanize kata kerjanya adalah wujudkan, mau mewujudkan, mau terwujudnya itu monggo itu pilihan. Kemudian mimpinya apa? Mimpinya adalah tadi sejajar. Keterangan tempatnya apa? Di SMK Negeri Bansari. Jadi itu rumus membuat judul best practice yang singkat, padat, dan menarik Dewan Juri seperti itu. Ya, Ngoten Pak Yusron dan Bu Aisyah. ya, terima kasih atas Ya, jawabannya terima Pak. kasih Pak. Makasih sekali Pak. Siap, nanti saya tak segera memulai. Terima kasih Pak. Ya, pesannya tadi jangan ditunda, nanti tambah bingung Bu Aisyah. Oke, eh, ya menarik ya, Pak Priyo ini kalau dari backgroundnya beliau ini insinyur, ya sarjana teknik, tapi pandai mengolah kata, pandai berbahasa, membuat akronim ya sehingga menarik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan untuk yang ingin berdiskusi, bertanya ataupun eh menanggapi apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Priyo. Saya pikir yang beliau paparkan itu sudah sangat padat, mulai dari beliau awal mula mengikuti perlombaan di tahun 2012, kemudian sampai sekarang beliau sudah paparkan semua, dan itu semua ada historinya Bapak Ibu. Kalau dilihat itu timelinenya jalan ke depan, jadi Bapak Ibu bisa melihat Pak Priyo yang sekarang itu bisa dilihat dari yang dulu, karya-karya yang dulu seperti ini. Kemudian itu masih masih dalam satu jalur menurut saya masih ini ya. Nah itu menarik sekali. Oke Bapak Ibu silakan. Kami ingatkan daftar hadir juga sudah kami kirim di chat box. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi dengan beliau narasumber, masih kami beri kesempatan untuk bisa eh, berdiskusi langsung. Kemudian untuk Pak Priyo untuk narasumber kami mohon nanti bisa share materinya, nanti kami share di grup Telegram kami Bapak, biar nanti lebih banyak teman-teman yang bisa membuka, dan kemudian ketika ada pertanyaan di sana juga sudah ada nomor HP-nya, jadi Bapak Ibu bisa langsung kontak ke beliau pengen berguru langsung ataupun pengen berdiskusi, nanti juga beliau sangat terbuka. Saya juga sering sekali ganggu beliau di tengah kesibukannya, juga tetap saja ditanggapi. Terima kasih Pak Priyo. Ya, Nggih. tadi Pak Priyo juga menyebutkan di SMK Bansari ini jumlah kelasnya sedikit ya, jumlah saya sedikit, kemudian dengan apa namanya kegiatan-kegiatan yang diolah dengan menarik, bagaimana aset yang terbatas tersebut untuk kelas tersebut itu bisa eh, apa namanya Bapak Ibu gunakan untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Saya pikir itu juga hal yang baik yang perlu bisa sama-sama diterapkan. Di tengah keterbatasan, Bapak Ibu kalau nanti bisa ada waktu luang dicari aja SMK Bansari seperti apa profilnya, luas sekolahnya seperti apa, jumlah orang belinya seperti apa, kemudian jurusan apa saja, dan bagaimana cara beliau mengolah SMK yang seperti itu, SMK Bansari, menjadi sekolah yang menjadi karya yang layak untuk diperlombakan di tingkat nasional. Kalau Bapak Ibu melihat mungkin masih banyak sekolah yang lebih tua, banyak sekolah yang mungkin lebih mapan daripada sekolah SMK Bansari, tapi Pak Priyo ini masih punya 1.000 akal untuk mengolah tantangan itu menjadi sebuah prestasi. Itu menurut saya sangat menarik. Kemudian saya juga ingin bertanya Pak Priyo, ini kan beliau kan jenengan kan datang dari emang dulu jadi guru di SMK Bansari, kemudian jadi kepala sekolah di Piring Surat. Nah, ketika kembali ke SMK Bansari, nah ini saya yang pengen tahu perspektif Pak Priyo dulu sebagai guru dan kepala sekolah terkait dengan sekolahnya itu seperti apa? Apakah dengan perspektif yang berbeda, atau ketika dulu sebagai guru dan kepala sekolah ternyata masih punya pandangan atau mimpi yang sama terhadap sekolah tersebut? Monggo Pak Priyo. Nggih. Eh, jadi jujur aja ya Pak.
Jujur ya. Jadi sebenarnya program ini yang khususnya yang produksi ya, yang produksi, yang pengalaman belajar 2:3, 3:2 itu sebenarnya saya dan teman-teman itu sudah kita konsep dari tahun 2014, Pak. Itu ketika saya masih jadi guru. Kebetulan waktu itu saya kurikulum, bakal kurikulum di SMK Bansari. Nah, hanya saja ya eh, banyak hal-hal lah yang itu apalagi dengan kebijakan waktu itu tidak bisa jalan dan alhamdulillah sekarang ada kurikulum Merdeka yang kita sangat leluasa untuk berinovasi kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya itu konsep 2014 kita telaah lagi dan kita terapkan di kurikulum Merdeka ini dan yang pasti saya bersyukur saya jadi guru di SMK Negeri Bansari dan kembali lagi di SMK Negeri Bansari dengan fungsi yang berbeda. Tentu saja ini sebuah anugerah untuk saya karena saya sudah mengenal karakter SMK Negeri Bansari, sudah mengenal karakter rekan-rekan di SMK Negeri Bansari dan sudah mengenal karakter atau tipikal masyarakat di Anu, kacamata kuda. Wis. mengenal karakter masyarakat di Kecamatan Bansari. Jadi eh, istilahnya apa ya? Orientasinya nggak terlalu lama lah. Mungkin jeda 2 tahun ketika di SMK Pring Surat, saya kira perubahannya tidak begitu signifikan. Tapi kalau di SMK Negeri Pring Surat ketika datang, kenapa ada TRIS? Karena TRIS itu bagian dari apa ya? Pengelolaan SDM ya, seperti itu. Pengelolaan SDM saya bagian dari orientasi saya untuk manajemen SDM di SMK Negeri Pring Surat seperti itu. Saya kira itu sebenarnya ini konsep lama sih Pak, konsep 2014. Cuman waktu itu ini guyonannya sama teman-teman itu kalau dari 2014 itu sudah dilaksanakan, kira-kira Bansari sekarang sudah jadi apa, seperti itu guyonannya sih seperti itu. Cuman itu kan rezekinya di tahun ini seperti itu. Ngoten Pak Yusron. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Luar biasa sekali. Jadi memang apa yang beliau laksanakan sekarang ini sudah menjadi agenda lama ya. Cuma memang peran beliau sebagai kurikulum itu apa namanya masih terbatas ketika beliau di sana datang sebagai peran sebagai kepala sekolah, beliau lebih luas untuk memanajemen, lebih luas untuk membuat sebuah kebijakan dan membuat peraturan sehingga apa yang beliau mimpikan bersama rekan-rekan dulu itu bisa terwujud di tahun sekarang. Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya, kami masih berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand sambil menunggu. Kami juga ingatkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami sematkan di chat box. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir karena nanti setelah acara selesai akan segera kami tutup untuk kami agendakan ataupun kami arsipkan dalam komunitas belajar kami. Bapak Ibu silakan kami beri kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada beliau, Pak narasumber kita, Pak Priyo Nugroho. Jadi sudah banyak sekali yang beliau sampaikan, mulai dari pengalaman beliau, strategi, tips, trik, dan bagaimana cara beliau mengolah itu semua. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam ini. Dan kegiatan webinar malam hari ini kita sama-sama rekam, nanti akan kami upload di cloud atau akan kami upload di YouTube dan akan kami sematkan di microsite yang sudah ada di webinar komunitas belajar kita. Mungkin cukup Pak Nugroho untuk kesempatan hari ini. Sebelum kami tutup, Oke. mungkin ada closing statement dari jenengan untuk menutup webinar ini. Silakan. Eh, mungkin closing statementnya ini Pak. Coba berawalan takkan berakibat coba berakhiran an. Jadi mencoba takkan berakibat menjadi cobaan selama hal positif itu akan kita lakukan seperti itu. Itu aja Pak Pak Yusron. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu. Tadi closing statement dari Pak Priyo Nugroho, tadi juga Bu Aisyah sudah diberi nasihat untuk segera disegerakan untuk mencoba karena
Dengan kita mencoba, kita akan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah stay di room ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu di webinar-webinar kita selanjutnya. Di webinar GD pekan depan, di hari Selasa, ada Pak Made Oplas. Saya manggilnya Made Oplas. Beliau adalah guru dari Tejakula Bali, guru inovatif, guru SMA inovatif, juara 2 dengan inovasinya Oplas, operasi plastik. Wah, itu menarik sekali. Beliau guru komputer, tapi jiwa seninya sangat tinggi. Kita ketemu besok di hari Selasa dengan moderator Bu Erma dari Malang, Jawa Timur. Sampai bertemu kembali, kami tutup dengan bacaan Hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan administrasinya bisa meninggalkan ruangan. Kami coba untuk tangkap layar dulu di halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, di halaman kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Silakan untuk mengisi daftar hadir. Bagi yang belum, bagi yang sudah, bisa meninggalkan ruangan. Kami tutup. Saya izin live ya, Pak Yusron. Ya, terima kasih Pak Priyo. Terima kasih Bapak Ibu, sugeng dalu, sugeng istirahat.